Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ulfa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drug-induced interstitial pulmonary disease. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu penyakit paru interstitial yang diinduksi oleh obat adalah terjadi ketika paparan obat menyebabkan peradangan dan akhirnya fibrosis interstitium paru. Nah, salah satu dari penyebab DILD ini adalah pemberian rute obat secara oral dan parenteral disebut sebagai penyebab penyakit DILD. Selanjutnya adalah beberapa faktor risiko yang diketahui adalah sebagai penyebab DILD adalah yang pertama, usia. Nah, secara umum kedua ekstrim usia yaitu masa kanak-kanak dan usia tua dikaitkan dengan peningkatan risiko toksisitas obat. Nah, yang kedua adalah seks. Nah, dalam profilaksis nitrofurantoin jangka panjang, bentuk kronis dari reaksi paru telah dilaporkan terjadi setelah 8 bulan sampai 16 tahun pengobatan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dosis. Dalam beberapa kasus seperti terapi dengan amiodaron, bleomycin atau BCNU, dosis telah ditemukan sebagai faktor risiko obat yang menyebabkan ILD. Selanjutnya adalah oksigen. Jaringan paru-paru yang rentan terhadap efek toksik oksigen dan kerusakan oksigen mudah terjadi. Nah, paru-paru biasanya dilengkapi dengan jaringan antioksidan yang luas untuk melindungi terhadap kerusakan jaringan oleh spesies oksigen reaktif. Selanjutnya adalah interaksi obat. Nah, peran obat yang diminum secara bersamaan mungkin penting. Obat-obatan dalam kelas terapi yang sama seringkali dapat menginduksi pola toksisitas paru yang serupa. Nah, yang terakhir adalah penyakit paru-paru yang telah mendasari. Nah, faktor risiko yang diidentifikasi paling sering dikaitkan dengan prognosis yang buruk, yaitu usia 65 tahun, kemudian kebiasaan merokok, penurunan fungsi paru-paru, dan penyakit paru yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir adalah perlakuan. Nah, tujuan utama pengobatan adalah untuk menekan respon inflamasi dan mencegah deposisi jaringan fibrotik. Strategi manajemen tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Nah, pada langkah pertama, obat yang harus dihentikan dan pengobatan DILD terdiri dari pengelolaan gejala paru yang tepat. Nah, setelah kemungkinan lain dihilangkan, maka DILD sangat dicurigai. Nah, idealnya gejala harus hilang dan manajemen mencakup perawatan suportif. Nah, perawatan suportif yaitu dapat berhenti merokok. Nah, episode akut penyakit paru akibat obat biasanya menghilang 24-48 jam setelah obat dihentikan. Nah, tetapi sindrom yang kronis mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sembuh karena hipoksemia sering terjadi pada DILD. Terapi oksigen tambahan seringkali diresepkan. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.